Jadi teman-teman kan mungkin ada yang fokusnya di fiksi, ada fokusnya di non fiksi ya. Mungkin Naya juga sukanya yang fiksi ya, karena kan lebih ke imajinasi ya. Nah saya nggak kuat berimajinasi. Saya nggak kuat berimajinasi. Kalau Naya mungkin iya ya. Sering halu juga kan BTS gitu. Bersama special guest kita hari ini, Kak Malvin. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Dari mana, Kak? Saya dari tadi ya. Enggak, saya dari ada kegiatan juga. Apa tuh? Tadi habis ngisi kegiatan juga sih sebelum kesini. Oh iya, kerja? Alhamdulillah kerja. Di mana tuh? Salah satu bank swasta yang ada di Indonesia ya. Oke, lulusan apa sih, Kak? Kalau saya lulusannya sosiologi, FISIP di Universitas Bangka Belitung. Oh iya. Kak Malvin nih rapi ya, pegawai bank tuh rapi-rapi ya. Kita yang okay. Harus rapi. Harus rapi ya, emang harus klimis gitu ya. Kalau nggak klimis dimarahin. Iya sih, lebih tepatnya kumis tumbuh sedikit juga udah ditegur gitu. Iya. Okay. Padahal kan kalau cowok itu gantengnya biasanya dari kumis kan. Iya, kan harus brewok gitu. Sekarang kan banyak cowok-cowok yang mau brewok ya. Iya benar-benar. Mau brewok. Niatnya sih ya, tapi ya balik lagi ya kerja. Benar-benar. Kak Malvin, aku lihat di Instagramnya itu pernah jadi duta pariwisata. Iya, iya. Berapa sih? Itu udah lama banget, waktu masih bujang ya. Masih bujang, udah tua gitu. Udah hampir tua ya. Hampir tua ya. 2018. Oh, sama duta bahasa ya? Iya, 2019 kalau duta bahasa. Oh, itu dari duta pariwisata itu berarti harus kontes gitu ya sih? Iya sih, tetap harus pemilihan gitu. Kayak mungkin kalau teman-teman tahu ya, kayak pemilihan duta lah ya. Duta itu ada karantinanya, ada pemilihannya, seleksinya gitu lah. Itu waktu zaman kuliah berarti? Zaman kuliah, semuanya zaman kuliah. Oh, dua-duanya juga zaman kuliah? Iya, benar. Lulus berapa sih? Kenapa? Lulus tahun kemarin. Baru banget. 2021. 21. Oh benar. Iya, sekarang udah sambil kerja gitu ya. Sekarang udah kerja, iya. Okay. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang udah kerja enak gitu kan. Enak enggak enaknya ya tergantung lah ya, namanya dunia kerja ya. Terus kegiatan sehari-hari apa sih, Kak? Kalau kegiatan sehari-hari sih selain kerja ya, yang pasti kerja. Kalau yang lain itu ya ngisi-ngisi waktu luang lah di rumah buat konten gitu kan. Konten apa tuh? Kalau konten sih macam-macam ya. Ada ya macam-macam lah, pokoknya di Instagram saya itu lebih buat kayak video singkat-singkat aja gitu. Di TikTok juga? Di TikTok sih karena saya engagementnya lebih bagus Instagram, jadi Instagram ya teman-teman ya. Oh, engagementnya bagus Instagram ya, oke. Di TikTok itu, di Instagram konten yang lebih spesifiknya itu apa? Kalau konten spesifik sih sebenarnya lebih kayak pengalaman pribadi ya mungkin ya. Curhat, tapi dengan gaya yang estetik lah ibaratnya ya. Jangan langsung kan zaman estetik. Benar. Jangan on point lah gitu buat konten jadinya. Kemarin yang paling banyak videonya itu konten tentang apa sih namanya? Self improvement gitu ya. Iya, sebenarnya apa ya, kontennya itu kan dibilang masuk self improvement juga masuk, self development juga masuk, tapi sebenarnya itu ya kejadian sehari-hari yang saya alami gitu kan. Kok bisa dibikin konten gitu kan? Karena kalau kita membuat secara langsung, ibarat menyindir secara langsung kan itu agak gimana ya, agak susah. Jadi kalau bisa kita buat perhalus, buat dengan karya gitu kan. Tapi ini juga masih proses belajar sih, karena membangun mood untuk membuat konten itu sangat susah banget. Banyak, aku juga kayak mau bikin konten tuh aduh mager gitu kan. Iya, permasalahan paling gede itu mager. Harus edit, terus harus syuting berapa kali take gitu kan. Iya, kalau kita baru mulai ibaratnya meranjak, baru mulai membangun itu kan tanpa support siapapun, kita membangunnya sendiri gitu kan. Apalagi kalau kita punya rutinitas yang ibaratnya kerjanya pagi-pagi pulang malam, cuma libur 1 hari segala macam, itu kan harus ekstra banget gitu kan. Kayak bagi waktunya gimana sih kan, karena kakak kan kerja di bank, pulangnya tuh jam 5. Kalau nyebutnya sih pulangnya jam 5, tapi jarang banget pas jam 5 gitu kan. Jarang ya? Iya, biasanya lebih dari jam 5 gitu. Nah itu bagi waktu buat kontennya gimana? Sebenarnya kalau konsistennya sekarang sih belum konsisten ya, tapi diusahain weekend itu pasti. Oh, weekend pasti. Iya. Jadi 1 minggu itu berapa video biasanya? Paling 1 aja sih, mentok-mentok ya. Kalau mood di post, kalau enggak gitu kan. Oh, jadi dibilang konsisten nggak? Belum.
Kan dulu denger Kak Malvin ini ya kupu-kupu ya di sekolah, di kuliahan ya. Maksudnya kupu-kupu. Kayak ini sih kayak pendiam gitu, kayak apa sih? Apa sih tadi tadi? Kok bisa gitu jadi kayak show off di depan kamera itu kan kayak nggak mudah gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang kupu-kupu sih enggak ya. Mungkin apa ya? Kalau organisasi saya aktif, organisasi aktif juga gitu. Ya? Oh, iya. apa tuh dulu? Kalau di kampus di BEM. Oh, di BEM. Ikut BEM gitu kan. Terus juga karena suka nyanyi di kamar mandi jadi ikut juga kan paduan nyanyi. suara, iya. Oh, di kamar mandi doang gitu kan. Di kamar mandi. Tapi kalau zaman kuliah itu saya lebih fokusnya ke eksternal kampus sih sebenarnya. Bukannya ibarat kita nggak suka organisasi di kampus, tapi karena apa ya? Ngerasa lebih berkembangnya tuh di luar gitu kan. Tapi tetap ikut yang di kampus gitu kan. Berarti emang suka ikut kegiatan di luar kampus gitu ya? Iya, benar, ikut. Karena apa ya? Basicnya kan sosial. Karena basic saya itu sosial, jadi kayak suka aja gitu ikut volunteering gitu kan, ikut organisasi yang sosial gitu. Iya. Kemarin tanggal 10 Oktober kalau nggak salah Hari Mental Health Day gitu ya? Iya, Mental Health Day Internasional. Gimana apanya nih? Apakah saya punya penyakit mental gitu kan? Itu dari apa sih kayak pandangan Kak Malvin tentang mental health day itu apa? Oke, pandangan tentang mental health day ya. Sebenarnya kan kita kalau ngebahas mental ya, mental itu kan nggak terlihat tapi dirasakan ya. Dirasakan. Bisa merasakan itu kita sendiri. Kita sendiri, orang yang merasakan itu orang yang mempunyai apa ya, permasalahan mental gitu kan. Nah, kadang saat ini apa ya? Mental itu sering di apa ya, maksudnya kayak nggak dipikirin oleh orang-orang gitu kan. Iya, karena banyak yang nggak tahu juga sih Kak. Iya benar, tapi permasalahan yang penting dari mental kadang-kadang itu mempengaruhi oleh kondisi sosial kita juga gitu kan. Berdampaknya kondisi sosial, bukan hanya psikis kita juga kan. Kalau orang mikir, ya udah dia kan ada permasalahan mental, ya berarti dia secara pribadi ngerasain. Ternyata enggak kan, dia akan mempengaruhi mood dia gitu kan. Orang sekitarnya juga. Bener, jadi berdampak pada pekerjaan dan segala macam gitu kan. Sebenarnya saya juga dulu pernah merasakan ini permasalahan kuliah ya, permasalahan kuliah. Ini mungkin takutnya dosen saya melihat, tapi nggak masalah lah ya, karena saya sudah lulus ya gitu kan. Jadi dulu itu saya punya pengalaman yang dimana ketika masa-masa akhir kuliah, ya ketika masa-masa akhir kuliah itu skripsi benar ya, skripsi itu benar-benar kayak konsentrasi saya itu terpecah, terus juga ada trouble juga dengan dosen gitu kan. Bahkan waktu itu saya harus apa ya, menjaga mental saya agar lebih baik, dan waktu itu jujur jadi saya ke psikolog untuk membahas ini karena waktu itu jadi saya ini kan ada dengan satu dosen itu ada trouble, bukan trouble sih sebenarnya kalau dosen yang melihat, mohon maaf gitu kan. Karena jujur semenjak saya dimarahin oleh dia beliau gitu kan, disindir juga sama beliau, jadi kayak mempengaruhi mental saya juga gitu kan. Karena ngelihat dia juga takut. Nah, itu kan kayak trauma, kayak salah satu alasan apa ya? Mungkin kayak anxiety juga, cemas gitu kan. Jadi kemarin sempat juga konsultasi ke salah satu psikolog yang ada di RSJ. Nah, mungkin teman-teman bilang RSJ itu RSJ itu tempat orang gila. Ternyata orang waras pun masuk ke RSJ gitu kan. Karena kita kan butuh psikologis. Sampai waktu itu kalau kata orang sekarang mungkin healing sampai sering ke pantai sendiri gitu kan. Karena jujur aja kan waktu itu saya dipermasalahkan tentang diri saya yang mungkin kurang nur lah dengan dosen dengan membangkang juga gitu kan. Jadi kayak diomelin waktu itu, diomelin sama stafnya juga, sama dosen yang bersangkutan juga. Jadi ketika saya mau sidang itu kan langsung disebutin kan, disindir gitu. Jadi waktu berhadapan dengan si dosen, mungkin Lutfi tahu nih dosennya siapa ya. Berhadapan dengan dosen memang rasa takut itu luar biasa gitu kan. Itu kelihatan simpel tapi memang ternyata emang kitanya itu kayak nggak bisa gitu. Iya, kayak nggak bisa karena rasa takutnya itu berlebihan gitu kan. Jadi kayak ngerasa bersalah juga gitu kan sama beliau gitu. Jadi kalau mau samperin gitu kayak aduh pasti ada lagi nih gitu. Iya gitu, kayak aduh nanti dia ngomong apa lagi gitu kan. Aduh kayak masalah apa lagi nih. Kalau ngelihat dia agak cuek kayaknya aduh saya ada salah nih kayak mungkin gitu kan. Tapi memang akhir-akhir itu masa-masa tersulit sih, karena jujur juga waktu itu kan pokoknya di akhir-akhir semester itu mental saya itu benar-benar hancur. Pertama, saya nggak bisa lulus tepat waktu dan nggak bisa sidang waktu itu. Kenapa tuh?
Jadi ini ceritanya lumayan panjang ya. Iya nggak apa-apa. Jadi waktu itu kan udah nyusun nih skripsi ya, udah selesai semua gitu kan. Mau daftar sidang nih di bulan Maret. Saya ingat banget di bulan Maret. Tahun kemarin. 2021. Iya benar, mau daftar sidang tahun 2021 bulan Maret ya. Jadi mau daftar sidang, kemudian waktu dicek sama staf jurusan, itu saya kurang 1 SKS. Satu SKS dan satu SKS itu harus nunggu 1 semester lagi gitu harus kan. Tunggu tahun depan lagi. Iya bener kan, harus nunggu 1 semester lagi, yang dimana itu bulan Maret atau bukan ya? Maret, iya bener, tanggal 3 Maret sebelum COVID 2020, sorry 2020. Iya. Itu daftar tahun 2021 ya? Iya, itu daftar seminar proposal ya 2020 sebelum COVID. Jadi mau daftar itu nggak bisa karena 1 SKS kurang. Jadi terpaksa harus ngambil 1 semester lagi gitu kan. Untuk ngambil 1 mata kuliah itu. Sakit nggak sih? Sakit banget itu sampai 2 hari ya, 2 hari pulang pergi ke kampus, ke rumah itu ngadepin dekan juga waktu itu kan. Terus ya pihak fakultas nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus juga dan saya itu kayak tiba-tiba aja gitu sejalan-jalan dari kampus ke rumah itu netes air mata gitu. Sempet karena memang apa ya, mungkin kan cita-cita siapa sih nggak mau lulus tepat waktu gitu kan, nggak mau. Kalau bisa tuh 3,5 tahun ya. Iya kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak tahu ngapa-ngapa gitu kan. Jadi memang 2 hari itu mentalnya hancur banget gitu kan, tapi syukur alhamdulillahnya waktu di semester ke depan itu ada beberapa dosen yang mungkin nawarin masuk kelas Mbak aja gitu kan, masuk kelas Abang aja gitu kan. Karena kita kan di kampusnya manggil Mas, Mbak gitu kan. Untuk dosen. Iya, karena memang lumayan banyak yang muda gitu kan. Jadi mereka tahu pekerjaan saya, ibaratnya aktivitas saya kan, karena saya juga agak mungkin banyak kegiatan ya di luar ya. Jadi mereka memaklumi untuk ya udah ambil aja, nanti kalau ada kegiatan bilang aja kalau izin segala macam gitu kan, karena online waktu itu. Nah jadi 1 semester itu menunggu hanya untuk mengambil mata kuliah yang kurang gitu kan. Terus awal tahun 2021 itu baru bisa sidang, kemudian pertengahan tahun 2021 baru selesai sidang. Intinya hampir kurang lebih 1 bulan 5 tahun lulusnya. 1 bulan? Kurang 1 bulan lagi 5 tahun lulus. Oh iya, berarti 4 tahun 11 bulan. Iya kurang lebih gitu. Tapi udah wisuda kan? Udah bulan Oktober kemarin. Pas tanggal 12 hari ini juga, tapi tahun kemarin wisuda. Oh iya, berarti ini tepat 1 tahun. 1 tahun. Melepaskan masa mahasiswanya. Iya, terus waktu ke RSJ pas ke psikolog gimana tuh? Itu ya complicated ya, karena apa ya? Kita kan ini sebenarnya nggak ada yang siapa yang tahu. Waktu itu pernah saya buat juga di story Instagram kan, waktu habis lulus kalau nggak salah, lulus itu saya buat story Instagram juga, teman-teman banyak nanya gitu kan, berapa harga kisarannya segala macam. Ya saya bilangin ya 300.000. Ya 300.000 itu teman-teman ya bebas curhat gitu kan, apapun gitu. Dan jujur di Bangka juga itu susah banget nyari psikolog klinis gitu kan. Oh susah ya? Susah karena mereka kan seharusnya psikolog itu kan buka kayak praktik gitu ya. Iya, tapi di sini susah. Jadi kalau teman-teman yang ada permasalahan mental mungkin bisa langsung ke RSJ aja gitu kan. Jadi teman-teman bisa bebas untuk ya curhat atau segala macam lah gitu. Itu apa solusi nggak waktu curhat? Iya, dapat solusi. Ya mungkin kamu ini, dia bilang ke saya, kamu ini kena ya anxiety disorder gitu kan, kecemasan yang berlebih. Karena jujur aja kecemasan berlebih itu nggak bisa tidur segala macam, sampai panik gitu kan. Sampai kebawa mimpi juga, mimpi waktu dimarahin sama si dosen, bayangin gitu kan. Itu panik banget lah. Karena apa ya? Karena udah masuk ke alam bawah sadar kita gitu kan. Muka dosen kita yang marah gimana segala macam itu sih. Itu langsung didiagnos sama psikolog? Enggak diagnosa sih, tapi dia bilang ya mungkin kamu kena kecemasan berlebih gitu kan. Karena kalau untuk diagnos itu ke psikiater ya. Iya benar, karena kecemasan berlebih ini kan memang mempengaruhi. Sebenarnya kecemasan berlebih ini, saya juga sebenarnya bukan anak psikologi ya, jadi kurang tahu juga karena saya anak sosiologi ya teman-teman ya. Beda ya guys. Iya. Jadi kalau kecemasan berlebih ini ibaratnya kita terlalu mencemaskan satu hal gitu kan, beberapa hal yang sampai membuat aktivitas kita di dunia sosial pun terpengaruh gitu kan, sampai nggak bisa makan atau apa gitu kan, sampai kita memikirkan hal itu berlebihan, intinya seperti itu. Iya, kayak semuanya itu dilebih-lebihkan gitu. Iya. Rasa kecemasan kita itu lebih banget intinya gitu. Sampai sekarang pun sama si dosen bersangkutan pun kayak
masih segan gitu kan. Iya. Sampai sekarang. Masih- Kalau ketemu sama dosennya, Dosennya sih lagi di luar ya, lagi Jogja, lagi lanjut kuliah kalau juga. kita hadirkan Iya. gimana? Bagus nih, bagus biar clear di sini klarifikasi gitu ya. Iya. Oke. Terus karena kan pernah ke psikolog juga kan, itu yang harus bikin Kak Malvin kesana tuh apa? Ya karena kecemasan tadi, kecemasan Karena berlebihan. udah kayak, aduh ini udah nggak bener nih. Iya benar, udah nggak bener banget itu kan, karena apa ya? Permasalahan itu kan complicated nih, permasalahan kampus ya, permasalahan nggak bisa lulus tepat waktu tadi, nggak bisa sidang gitu kan, ditambah dengan dosen yang gitu kan. Jadi mungkin dosennya nggak tahu ya kalau saya harus ke psikolog hanya gara-gara beliau gitu kan. Tapi ya itu realitanya itu hanya gara-gara apa yang kita lakukan, terus si dosen nggak suka ke kita dan dengan perkataan dia itu bisa mempengaruhi kita loh. Iya, kayak menjatuhkan mental kita. Iya secara benar tidak gitu, langsung ya. sampai menjatuhkan mental kita secara tidak langsung. Jadi waktu itu ada staff ya dan juga si dosen ini yang ngomongnya dengan nada yang cukup kasar ya atau kasar gitu. Jadi memang misal. ya kemarin apa ya, soalnya yang staff ini udah almarhum gitu. Oh. Bener nggak Via? Udah almarhum ya. Iya. Dan itu terkenal banget. Tanya aja sama Luffy. Terkenal banget itu di kampus kita. Terkenal apa tuh? Ya Galak. galak ya gitu. Tapi semoga amal ibadahnya diterima. Ya. Amin. Mungkin itu kayak sebuah pengalaman juga buat Kak Malvin. Iya, kayak, benar. Jadi ketika anaknya mengalami hal seperti itu ya Kak Malvin tahu harus kenapa gitu. Karena di Bangka Belitung juga kayak mental health itu kayak kurang diperhatikan gak sih? Iya sih, benar. Kurang diperhatikan dalam artian ya balik lagi yang saya bilang tadi, itu kan permasalahan yang ada di diri individu masing-masing ya. Karena mereka kayak sering nggak sih lihat di sosial media mereka kayak self diagnose gitu? Iya benar. Jadi kemarin Itu kan nggak boleh ya? Iya. Jadi kemarin itu kan saya buat konten ya. Jadi salah satu cerita juga ya. Iya. Konten saya terakhir cerita itu. pribadi ya? Salah satu konten saya itu ngebahas tentang social introvert teman-teman. Jadi social introvert ini juga baru saya temuin sekarang gitu kan. Dia di mana social introvert ini dia mempunyai kepribadian introvert, tapi dia juga layaknya extrovert gitu kan, extrovert yang dimana dia akrab, mudah bergaul segala macam ya. Intinya sifat-sifat extrovert yang ada di dalam introvert gitu kan. Nah, saya kan ngebahas itu tuh di konten saya terakhir ngebahas itu. Terus ada juga temen yang ngomen gitu, bukan temen juga sih. Dia salah satu followers lah. Iya, salah satu follower lah gitu kan. Iya. Dia bilang gimana dengan orang-orang yang tiba-tiba mendiagnosis dirinya sebagai introvert gitu kan. Apakah hanya untuk tren-trenan aja gitu kan. Iya, karena banyak yang kayak aku kayak misalnya lihat di Benar. kayak, oh iya aku pernah melakukan ini juga nih, padahal kan harus didiagnosa sama psikiater. Iya kan? benar. Nah, ini juga yang mungkin bisa jadi apa ya, tren baru ya di sosial media gitu kan, dimana orang-orang asik untuk menjust dirinya itu bahwa dia si A, B, C, D segala macam gitu kan. Saya membuat konten itu juga, saya belum tentu saya social introvert ya. Saya juga di konten saya nggak ngebahas kalau saya itu introvert gitu kan. Sebuah edukasi kan. Iya benar. Terus saya bilang juga kalau mau ya ibarat kepribadian ya, kepribadian dengan masalah psikis itu kan beda. Kalau psikis mungkin teman-teman yang dari psikologi ya ini ya tahu ya kemana harus pergi. Kalau kepribadian kan sekarang udah macam-macam caranya. Bisa tes MBTI, apa ya namanya yang tes itu, lupa deh namanya di ya. Google ya? Di Google ada gitu kan, tes kepribadian, apakah dia extrovert, terus introvert, apakah dia kayak ENFJ gitu kan, contohnya kayak gitu kan, macam-macam ada 16 personality gitu kan. Nah teman-teman bisa tes itu kan untuk melihat apa ekstrovert ataupun introvert gitu kan. Saya pun ngetes itu, saya ekstrovert, jujur saya ekstrovert. Mungkin kadar ekstrovert saya memang berapa persen waktu itu 65 atau berapa, karena di situ kan ada hasilnya gitu. Saya ekstrovert, saya akui saya ekstrovert. Tapi ya balik lagi, kita kan punya yang dimana kita boundaries sendiri kan gitu kan, batasan sendiri. Yang batasan ini kadang-kadang nggak diketahui sama orang gitu kan. Karena kita punya titik seni kayak oh biasanya ini ekstrovert nih, tapi kadang ada satu masa kita tuh kayak mood kita tuh pengen sendiri gitu. Benar gitu. Dan orang-orang yang saya cukup sedih juga ya, mungkin teman-teman yang self diagnosis gitu kan, karena permasalahan mental itu harus ke ahlinya loh. Iya, karena kalau udah sakit mental tuh
biayanya mahal. Iya, benar. Obatnya harus check up setiap minggu gitu-gitu kan. Dan syukurnya saya nggak, permasalahan mental tuh nggak parah gitu. Hanya kemarin hanya waktu itu aja gitu. Karena kecemasan saya berlebih itu aja. Tahu self harm? Self harm tahu, yang menyakiti diri sendiri kan. Itu pendapat Kak Malvin gimana? Kalau pendapat saya sih self harm itu kan mungkin sebab akar penyebabnya itu kan banyak banget ya. Apakah masalah hubungan gitu kan, apakah masalah keluarga, macam-macam gitu kan. Tapi karena teman saya itu dia pernah menjadi orang yang suka self harm gitu kan. Dia masalah hubungan juga, masalah hubungan. Jadi di bekas tangannya ini banyak banget sayatan gitu kan, sayatan gitu. Nah, dia ngerasa bahwa dengan dia ngelakuin ini jadi sakitnya itu berpindah ke sini gitu. Nah, karena saya nggak pernah ngerasain ya, jadi saya juga kurang tahu gimana. Tapi kalau teman-teman yang seperti itu, saya rasa ya perlu ya untuk ke psikiater juga. Psikiater ya, harus ada penanganan yang lebih ahli. Benar. Dengar-dengar Kak Malvin juga pernah nulis buku ya? Oh iya. Apa tuh? Bukunya kemarin tentang identitas dan ruang cyber sih ya. Karena saya sebenarnya concernnya di media sosial gitu kan. Itu bukunya belikan? Dijual belikan. Di mana tuh? Di Theotribe ada. Theotribe itu kalau teman-teman mau beli bukunya Kak Malvin, boleh hubungi saya ataupun di toko buku Theotribe ya. Itu toko bukunya memang indie sih ya, toko buku indie karena memang bukunya kan terbitan toko penerbit indie gitu kan. Ada yang gede, ada yang kecil gitu kan. Nah, doain aja yang buku kedua ya. Berarti kalau bikin buku itu emang harus berpikir ekstra gitu ya? Iya sih pasti. Karena aku juga seorang penulis juga sih, tapi bukan penulis buku. Karena penulis buku itu emang butuh tenaga ekstra, butuh mood juga ya. Butuh mood juga. Jadi kalau mau naikin mood itu kayak makan roti enak. Nah ya, oke siap. Ya makan roti enak kali ya. Oke, ini roti dari mana nih? Dari Kartika Bakery. Dari Kartika Bakery, oke. Ya, ini udah punya 5 cabang sih. Udah 5 cabang. Salah satunya ada di Cimabung, pernah dengar nggak? Pernah dengar, iya. Ini dicobain boleh. Berarti ini pas banget sih untuk nemenin nulis juga ya teman-teman. Iya, kalau teman nulis kan kayak aduh butuh cemilan gitu kan. Apalagi kalau skripsi kemarin kan stres, butuh makan juga kan. Kalau saya kemarin stresnya nggak makan-makan. Nggak makan-makan? Iya, tapi kalau sekarang kayak harus makan-makan, apalagi makan roti Kartika. Iya, aku kayak nggak makan dari tadi, udah makan berapa kali sih kayak rotinya udah jelek. Oke, seorang penulis itu emang ini sih. Kalau aku seorang penulis juga, tapi aku lebih ke writer script gitu. Oh, script writer gitu ya? Iya, script writer. Kalau untuk nulis novel sih bisa, cuman kayak mager gitu nggak sih? Benar. Jadi kan kalau penulis ini kan ada klasifikasinya juga ya, benar-benar. Jadi dulu saya tuh pernah kerja juga di bagian digital marketing agency ya. Jadi saya itu di copywriting. Nah, kalau copywriting sebenarnya sama scriptwriter itu hampir sama juga gitu kan. Kalau copywriting mungkin ke marketingnya gimana membangun supaya orang itu tertarik dengan produk kita gitu kan. Script juga sama kan kurang lebih gitu. Tapi kalau saya sekarang secara general saya lebih ke non fiksi. Oh, itu bukunya tentang apa sih, Pak? Sebenarnya tentang apa ya? Sosial banget gitu kan, sosiologi banget. Tapi kalau rencananya ini kan lagi nyusun juga nih, ada buku, udah berapa buku sih? Baru satu. Ya doain lebih, ya doain tahun depan ya. Tahun depan, kita ini, doain ya guys. Amin. Kalau yang ini kayaknya memang melenceng jauh dari saya gitu kan. Kalau dulu yang anaknya suka banget dengan sosial gitu kan, suka banget dengan akademik. Nah sekarang karena permasalahan lain dan sebagainya gitu kan, beralih ke self development ya. Itu lebih ke kayak konten Kak Malvin sebelumnya. Iya, jadi kenapa nggak dibuat lebih ada karya lagi gitu kan? Jadi sekarang nyusun juga untuk dijadiin tulisan. Berarti kalau tahap-tahap menulis buku ini apa sih Kak? Kalau tahap-tahap menulis buku ya, yang pertama niat. Iya, yang pertama niat ya pasti. Kita udah ada niat nih, kita udah punya ide juga, tapi kayak mau menyalurkannya itu gimana gitu kan? Karena kan ada proses publikasinya juga kan, harus ke apa sih kayak percetakan, mencari penerbit gitu kan, segala mencari editor. Itu prosesnya gimana sih Kak? Karena aku kayak
tabu juga karena aku dulu pengen tulis novel, tapi aku tuh bingung gitu mau oke aku dapat ide nih, aku udah ketik nih misalnya di laptop, tapi aku bingung nih mau terbitinnya gimana, mau ini gimana gitu. Hanya jadi file di laptop aja Iya, gitu jadi ya. file di Oke. laptop aja, sampai sekarang masih ada. Sebenarnya saya juga masih baru ya, masih Iya. baru untuk itu hal. tahun berapa sih? Sorry. Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin Ja- juga. Nulisnya tahun kemarin, terbitnya itu Januari 2022. Oh iya. Jadi tahun ini terbitnya. Stoknya masih ada banyak. Masih ada. Oke, dibeli ya guys. Siap beli ya teman-teman ya. Oke. Karena mungkin agak sedikit nggak laku ya teman-teman. Nggak apa-apa karena udah menyalurkan karya. Mungkin teman-teman juga Iya. salah satu alasan malas untuk berkarya ya, dia mikir permasalahan, aduh bagus nggak ya gitu kan. Iya, Aduh laku nggak ya. Karena kan udah banyak buku di seluruh dunia gitu kan. Iya benar. Iya. Nah itu kan salah satu sifat orang yang perfeksionis kan. Gitu. Iya betul. Yang padahal perfeksionis itu nggak baik untuk kita, Iya, akan iya. menunda kita untuk berkarya. Aduh saya sok-sokan kasih gitu ya, padahal saya juga sama gitu Karena kan. ada pengalaman kan. Iya benar. Oke, publish tadi gimana? Kalau publish ya, yang pertama kita memang harus udah ada konsep yang akan kita buat gitu kan, tulisan yang akan kita buat, tema yang kita buat. Iya. Kemudian kalau saya sih biasanya kalau sekarang itu saya fokus nyari penerbit. Oh. Jadi kerjaan saya itu kadang-kadang ke Gramedia hanya untuk melihat penerbitnya apa gitu. Iya. Kalau bisa saya hubungi gitu. Udah beberapa penerbit saya hubungi gitu kan. Nah, kalau yang kemarin itu saya ditawari. Oh. Ya, jadi mungkin agak lebih lancar ya, untuk publishnya. Jadi memang kemarin itu ditawari salah satu penerbit indie di Yogyakarta ya. Iya. Yang dia menawarin gini, kan tulisan saya itu udah artikel-artikel ilmiah, artikel populer saya itu udah ada di Google ya, udah di mana-mana gitu kan. Iya. Jadi dia itu kayak mencari artikel saya, membaca artikel saya di mana gitu kan di Google. Iya. Nah, dia menawari saya gini kan. Sempat bikin blogspot gitu juga? Enggak. Blogspot sih ada. Jadi awal mula saya itu blogger sih. Oh, iya, blogger. Awal mulanya blogger itu dari SMA, blogger. Iya, Mungkin kalau teman-teman ada bisa cari di Coretan Pena namanya. Oh, Coretan Pena. Ada. Tapi itu alay banget SMA. Itu emang ngomongin apa sih? Macem-macem sih. Ada fiksi non fiksi, ada juga yang cerpen ya. Nah, Iya, cerpen, iya. Tapi cerpen saya agak alay. Iya, karena kan masih umur lah ya. Benar. Umur. Tapi saya susah untuk nulis fiksi, jujur. Saya nggak bisa nulis. Loh, padahal lebih enak fiksi Nah, daripada itulah. harus ilmiah kayak gitu. Bener. Jadi teman-teman kan mungkin ada yang fokusnya di fiksi, ada fokusnya di non fiksi Iya. ya. Mungkin Naya juga sukanya yang fiksi ya, karena kan lebih ke imajinasi ya. Iya. Nah saya nggak Emang kuat suka menghayal berimajinasi. Saya nggak kuat berimajinasi. Kalau Naya mungkin iya ya. Ya, sering halu juga kan BTS gitu kan. Jadi saya memang lebih fokus kayak non fiksi yang cari data gitu kan, cari data. Kalau udah dapet ya kita tulis dan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya karena kan non fiksi ini harus dipertanggungjawabkan. Iya. Itu intinya. Benar. Balik lagi ke penerbit tadi ya. Nah, jadi saya kemarin tuh ditawarin. Lihat artikel Bang. Iya, jadi kalau teman-teman cari di Google nama Alvin Dwi Rahmawan udah muncul beberapa artikel. Oke. Udah muncul tentang saya lah inti. Makanya kalau teman-teman ya ini salah satu saran juga ya, Naya juga mungkin. Iya. Kalau mau aktif ya aktif di sosial media yang positif gitu kan. Karena jejak digital itu kuat banget loh. Parah, iya. Jejak digital itu kuat banget. Jadi kalau teman-teman ingin membangun sebuah branding gitu kan, buat aja yang berkaitan di sosial media. Apalagi kita udah memasuki ini ya 5.0 yang dimana Benar. itu semuanya digital ya. Bener, Society 5.0 itu benar-benar digital. Kalau Iya. kita mungkin tahu ya revolusi industri ya 4.0 itu kan hanya teknologi aja. Iya. Nah, kalau Society 5.0 ini dia memang fokus ke teknologi tapi juga harus ada pendampingan Harus ada. dari manusianya Iya, betul, gitu. Betul. Jadi kompleks banget sih. Terus yang publikasi tadi? Ya, ini ngomongnya kemana-mana ya, nggak apa-apa ya Karena teman-teman. kita ngomongin satu tapi bercabang. Iya, Bercabang. itulah orangnya agak bercabang juga otaknya Iya, karena sebenarnya. aku kalau ngobrol sama orang juga harus bercabang karena biar ngerti gitu kan, nggak bisa langsung kan. Benar-benar. Balik lagi ya ke Iya. penerbit tadi ya. Jadi kemarin saya ditawarin untuk nerbitin. Dia bilang gini, Vin mau nggak nulis buku gitu kan? Saya pikir siapa sih nggak mau Iya. ada karya buku gitu kan? Apalagi kita punya potensi ya. Bener. Jadi goals semua orang yang suka nulis itu pasti buku. Iya. Mungkin Naya juga goalsnya itu ya, kalau Iya. nulisnya pasti buku. Jadi kemarin ditawarin gitu, mau nggak nulis buku? Nah, saya kan bingung nih, karena
di penerbit itu dia ada 2 sistem ya. Sistem beli jadi dan juga bagi royalti gitu kan. Oh, kalau bagi hasil sama royalti itu gimana tuh? Kalau beli hasil, kita misal kalau beli hasil itu kita beli berapa eksemplar, misalnya beli 50, kita nerbitin nih 50 eksemplar, 50. kita beli putus. Oh iya. Kita yang menjual, kita yang menjadi agen untuk ngejual, kita yang mempromosin, pokoknya kita sendiri, individu gitu kan. Iya, Tapi kalau bagi hasil, ini memang royaltinya kecil. Iya. Saya cuma Karena kan 10%. bagi hasil kan. Benar, saya cuma 10%. Oh, jadi Bang Malvin ngambilnya royalti. Iya, royalti. Oke. Ditawarin mana royalti. Jadi kamu nulis aja, kasih skripnya. Kalau udah selesai nanti coba kirim ke kita gitu kan. Kita apa ya, koreksi lah gitu kan. Kita edit gitu. Nah kemudian bagi royalti. Nggak ngeluarin duit. Oh, berarti nggak ada modal ya? Nggak ada. Kalau yang satu lagi yang jual putus itu Kita beli. kita beli. Kita butuh beli. modal juga ya. Benar. Misalnya kita 50 eksemplar. 50 eksemplar itu misalnya 3 juta nih misal. Kita beli 3 juta. Nah kita ngejualnya bebas mau berapa. Oh, berapa? Oke. Tapi ya itu rezeki masing-masing ya. Iya benar. Takut gak laku gitu. Nggak apa-apa, yang penting berkarya Iya, aja. iya. Gitu. Oke, luar biasa ya Bang Malvin ini ya, guys, luar biasa sekali ya. Oke, Bang Malvin, dulu cita-citanya apa sih? Cita-cita dari SD atau dari mana lu nih? Dari SD, dari kecil, karena kan sekarang udah jadi penulis, terus pernah jadi duta wisata, para wisata, duta bahasa gitu kan. Dulu Kalau cita-cita, sebenarnya semua orang juga cita-citanya berubah-berubah ya, random-random gitu kan. Kalau kecil sih pengennya jadi guru biologi. Jadi guru biologi semua. jauh ya dari cita-cita dari awal ya. Guru biologi karena suka banget dengan pelajaran biologi. Oh. Dulu waktu SD, itu ceritanya waktu SD. Kemudian waktu SMP tetap jadi guru, tapi gurunya guru sejarah. Karena suka sama sejarah, balik lagi. Karena suka sejarah ya. Okay. Kemudian waktu SMA karena sering ikut olimpiade geografi dan suka juga sama gurunya karena gurunya muda banget waktu itu. Oh, Cakep. baru lulus kuliah itu. Sumpah. Jadi waktu bimbingan untuk OSN ya dulu kan namanya Olimpiade Sains Nasional kan, ikut geografi dan dibimbing terus nih sama beliau kan. Dia baru lulus. Benar, baru lulus kuliah, ngelamar di SMA kita jadi guru gitu kan, jadi guru. Dan ya gimana sih rasanya gitu kan Mas, siswa dengan guru idaman gitu kan. Jadi enggak lah. Dan ibunya sekarang udah menikah guys. Udah menikah. Sedih. Oke. Jadi waktu itu suka geografi kan karena ikut OSN juga segala macam. Jadi fokus belajar geografi sampai UN-nya yang paling gede itu geografi gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kuliahnya sosiologi guys. Kok bisa ngambil sosiologi? Karena kan dari dulu kan pengen jadi ini gitu. Oke, kenapa ngambil sosiologi? Alasannya nggak dikasih di luar sih ya, simpelnya ya. Balik lagi ya. Karena kan di Bangka juga ada biologi juga kan. Ya, tapi semenjak SMA itu biologi nggak diminati. Menyenangkan gitu. Karena saya IPS dulu. Oh iya, sama Iya, IPS. IPS juga. Iya. Kalau yang banyak bacot itu rata-rata IPS ya guys. Iya, ini anak IPS bertemu jadi kayak bacot gitu ya. Kalau kita anak IPS sama-sama ya kita ngomongnya gitu. Saintis ya. Oke, Bang Malvin, aku kayak gimana ya ngomong sama Bang Malvin ini kayak dapet kayak mental health juga karena banyak yang nggak tahu gitu kan. Aku dapat masukan juga, jadi kalau aku lagi stres aku bisa ke psikolog apa segala macam gitu kan. Kalau udah parah banget nih dari psikolog langsung ke psikiater terus dikasih obat gitu ya. Dan sekarang juga sebenarnya kalau saya masuk ke dunia pekerjaan ya. Ini lebih kompleks sebenarnya. Nah, yang lebih kompleks karena kita yang punya habit sebagai mahasiswa dulu ya, punya habit sebagai mahasiswa masuk transisi ke pekerjaan itu itu agak gimana ya? Gitu kan dulu, iya, yang dulunya mungkin fokusnya ke suka nulis segala macam gitu kan, terus akademik, organisasi, dan sekarang harus fokus kerja itu awalnya shock. Kayak ya culture shock aja gitu kan, dan sempet nggak ikhlas juga gitu. Karena kan kita biasa main di sekolah main, kuliah main, sampai pekerja tuh kita harus serius gitu kan. Dan juga ini apa ya? Sebenarnya kan kalau saya kerja, ini kan bidang saya itu pelayanan ya, pelayanan yang notabene harus duduk di satu tempat. Terus melihat banyak orang. Melihat banyak orang dan melihat. Sebenarnya paniknya sih enggak. Anxiety-nya ini enggak? Enggak, alhamdulillahnya enggak gitu. Tapi yang dimana saya kan orangnya sukanya mobile tuh. Ya
satset lah kalau kata-kata Iya, sekarang iya, ya, satset gitu kan. Sukanya satset tetapi masuk dunia pekerjaan yang harus oke. Selamat pagi Mas, selamat pagi gitu kan, kayak apa ya? Aduh, bukan gue banget gitu kan, bukan. Emang in real life-nya tuh kayak kita tuh ya petakilan gitu lah. Iya benar, jadi kayak bukan saya tapi oh iya harus gini kan. Iya, Jadi iya. sempat Itu untuk pekerjaan. iya benar. Jadi waktu awal itu sempat kayak ngerasa ini bukan passion saya gitu kan. Iya. Ini bukan Alvin banget, bukan Alvin banget. Jadi kayak harus lanjut nggak ya? Jadi saya pernah dengar satu kata-kata ikhlas gitu kan Dari siapa tuh? dari teman saya. Oke, Dia bilang karena kan saya kan cerita nih sama dia ya, curhat lah gitu kan. Karena apa ya, kayak aduh bukan passion saya gitu kan, bukan pekerjaan yang harus saya lakuin gitu kan. Tapi dia bilang ikhlas. Tapi emang benar setelah kita ngerasa ya udah, kita kan banyak pilihan yang harus kita pilih ya. Mungkin cita-cita saya dulu itu pengen lanjut studi gitu kan, pengen jadi peneliti, pengen jadi dosen atau apa gitu. Tetapi harus terjebak di dalam pekerjaan seperti ini. Nah, itu kan bukan tanpa sebab. Ada pilihan-pilihan lain yang harus saya pilih. Emang rencananya mau lanjut sekolah? Iya, dulu rencananya pengen lanjut karena apa ya? Saya kan dulu suka nulis artikel ilmiah jurnal gitu kan. Jadi memang dari dulu udah berencana untuk lanjut dengan menyiapkan apa ya, maksudnya rencananya itu menyiapkan bekalnya itu dengan nulis-nulis gitu kan. Setiap orang kan pasti menyiapkan bekal dan bekal saya itu, tapi sampai sekarang bekal saya belum digunain gitu kan. Kesian banget kan. Berarti kalau nulis karya ilmiah gitu harus riset? Iya pasti. Jadi ya kemarin. Paling males ya, nggak sih kalau riset gitu? Tapi saya suka. Saya suka turun ke lapangan suka ya, terus juga kayak karena saya fokusnya kan ke sosial media ya. Kalau di sosiologi itu namanya media baru. Nah, media baru ini macam-macam, ada kayak Instagram gitu kan. Nah, itu media baru. Kalau media lama itu kan kayak koran segala macam. Kalau kita meneliti media baru, kita nggak perlu turun lapangan, cukup buka sosmed gitu kan, cukup buka Instagram, Twitter segala macam. Nah, kita meneliti di dalamnya. Makanya buku saya kemarin tentang ruang cyber. Oke, berarti Bang Malvin ini ketika dia di satu tempat dia kayak meneliti, kayak suka lihat-lihat gitu ya. Suka observer sih sebenarnya. Lebih ke kalau ngobrol sama orang tuh kayak oh dia ini kayak gini, oh berarti suka menilai gitu ya. Menilainya tapi nggak disebutin ya. Iya, dan dia hati seperti aja gini. gitu. Oh, berarti kita harus mengikuti orang ini. Oh, orang ini seperti ini, jadi aku harus kayak gini. Bener. Gitu. Karena kan relate nggak? Relate sih. Apa ya? Ketika kita melihat orang ya, melihat perilaku orang lain itu, kita akan bisa menempatkan diri kita juga gitu kan. Mungkin Naya atau teman-teman yang lain juga ngerasa ya ketika aduh dia itu kayaknya gini deh, aduh kok pecicilan banget gitu kan, segala macam. Nah setelah kita melihat dia, kita itu kayak berkaca juga sebenarnya ke diri kita gitu kan. Iya kayak kalau gue pecicilan gitu kayak disebutin nggak ya gitu kan. Nggak perlu sih, nggak perlu. Makanya suka banget untuk ngelihat lingkungan sekitar dan apapun yang ada gitu kan. Berarti kalau kerja kan pelayan publik kan, berarti melihat orang itu kayak oh orang gini. Iya benar. Betul, saya minum dulu ya. Iya silakan. Nah, jadi kalau di pelayanan kan, saya pelayanan itu sebenarnya kan itu perbankan ya. Saya sosiologi gitu kan, sebenarnya agak masuk juga kan ekonomi. Tapi karena mungkin basic komunikasi yang harus saya tingkatin di situ kan, dan melihat orang yang personality-nya itu macam-macam itu kadang-kadang lucu gitu kan. Oh, ternyata ada orang yang kayak gini. Bener gitu kan. Ini jadi kayak gini. Benar-benar jadi kayak ada yang suka ngomel, ada yang nggak kesabaran gitu kan, ada yang baik banget gitu kan, macam-macam. Oke, Bang Malvin. Ada yang ingin disampaikan nggak dari dosennya ataupun teman dari dosen ataupun dari teman-teman yang mungkin buta akan mental health ataupun teman-teman yang ingin berkarya di duta gitu kan? Ini bebas ya? Bebas. Mau pilih salah satu atau semuanya juga nggak apa-apa. Mungkin kalau untuk teman-teman ya, dan untuk saya sendiri juga terutama ya. Jadi kita kan hidupnya bermasyarakat ya teman-teman ya, hidupnya bermasyarakat. Kita makhluk sosial kan? Iya, makhluk sosial. Kita makhluk sosial yang nggak terlepas dari namanya interaksi, namanya juga meminta feedback. Bukan feedback sih, maksudnya bantuan orang lain gitu kan. Dan juga jangan mudah menjustifikasi orang lain juga. Karena apa ya? Kita kan di dalam lingkungan ini butuh orang lain, jadi jangan sesekali
mencoba untuk menyakiti hati orang lain. Iya. Ya itu karena kita nggak tahu efeknya, impactnya apa ke orang Iya, itu iya, kan. iya, iya. Terus juga kalau teman-teman mau berkarya, ya jangan ditunda ya. Ya. Karena saya mengalami ya, kalau menunda itu memang bikin kita melambatkan hasil yang akan kita tuju gitu. Benar. Paling itu aja sih ya. Oke, Bang Malvin, terima kasih udah datang ke perspektif Perspektif, aku ya. udah mampir ke kantor Plat BN yang seadanya gitu dengan roti yang enak. Oke, terima kasih Pip sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Dadah.